Di balik hinaan sebagai anak pungut dan istri miskin, Nadia diam. Mereka tak tahu, pesta perusahaan malam itu akan jadi saksi bahwa dialah pemilik sebenarnya, dan tak seorang pun akan lolos dari pembalasan. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haruh, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dengan narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja? Untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Hujan baru saja reda ketika Nadia berdiri di dapur rumah kecilnya, memandangi panci berisi sup sayuran yang masih mengepul. Aroma sederhana itu memenuhi ruangan, menyebar ke ruang tamu yang hanya dipisahkan oleh dinding setengah badan. Rumah mereka tidak besar, hanya 2 kamar, sebuah ruang tamu kecil, dapur mungil, dan kamar mandi di belakang. Semua perabot di dalamnya sudah berumur, sebagian diwarisi dari orang tuanya, sebagian lagi hasil tabungan bertahun-tahun. Namun bagi Nadia, rumah itu adalah tempat ia menuangkan segala cinta dan tenaga untuk membangun keluarga bersama Raka. Sejak awal pernikahan, Nadia selalu berusaha menerima keadaan. Ia tahu Raka bukan pria kaya raya. Gajinya sebagai manajer di sebuah perusahaan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meski kadang pas-pasan. Nadia tidak pernah menuntut lebih. Baginya bisa makan bersama suaminya setiap hari sudah cukup membuatnya bahagia. Namun, belakangan ini ia merasakan ada yang berbeda. Raka jarang sekali pulang tepat waktu. Jikapun pulang, wajahnya lelah, tak jarang dingin. Percakapan hangat yang dulu selalu mereka jalani setiap malam kini nyaris lenyap. Raka lebih sering sibuk dengan ponselnya, entah membalas pesan siapa, sementara Nadia hanya bisa duduk di sampingnya, berpura-pura sibuk melipat pakaian atau membaca buku yang sebenarnya tak benar-benar ia baca. Hari itu, ketika jam hampir menunjukkan pukul 8 malam, suara motor berhenti di depan rumah. Nadia buru-buru menata sup sayur ke mangkuk, menambahkan sambal kesukaan Raka, lalu menyeka tangannya dengan celemek yang ia kenakan. Senyum tipis muncul di bibirnya. "Mas, sudah pulang?" Sapanya pelan begitu Raka membuka pintu. Raka meletakkan helm dengan kasar di meja. "Iya, capek banget hari ini." Nadia bergegas mendekat, meraih tas kerja Raka yang terlihat berat. "Aku sudah siapkan makan malam. Ada sup sayur dan tempe goreng. Mas suka kan?" Namun Raka hanya melirik sekilas ke arah meja makan. "Nanti saja, aku nggak lapar. Tadi sudah makan di luar." Ucapan itu membuat dada Nadia sesak. Ia menunduk, menahan diri agar tidak menampakkan kecewa. Sup yang ia rebus sejak sore, dengan bumbu yang ia ulek dengan sabar, kini rasanya hambar bahkan sebelum disantap. "Kalau begitu aku simpan dulu ya, biar nanti bisa dihangatkan lagi," katanya lirih, berusaha terdengar tenang. Raka tidak menjawab, hanya menyalakan televisi dan bersandar di sofa. Nadia menatap punggung suaminya sejenak, lalu melangkah pelan kembali ke dapur. Air matanya nyaris jatuh, namun cepat-cepat ia usap. Ia tidak ingin terlihat lemah. Sejak beberapa bulan terakhir, perlakuan Raka seperti itu makin sering. Ia selalu punya alasan. Rapat, lembur, makan dengan klien. Nadia mencoba percaya, meski hatinya sering dihantui rasa curiga. Apalagi ia pernah mendengar bisikan tetangga bahwa Raka terlihat makan siang bersama seorang perempuan muda di kafe dekat kantor. Nadia menolak mempercayainya, karena ia tidak ingin rumah tangganya runtuh hanya karena gosip. Sambil menyimpan mangkuk sup ke dalam panci, Nadia bergumam dalam hati, "Aku pasti bisa bersabar, ini hanya ujian." Ia masih meyakinkan dirinya bahwa Raka hanyalah lelah, bukan berubah. Beberapa menit kemudian, Raka memanggil. "Nat, kamu nggak bosan di rumah terus? Kenapa nggak coba kerja juga? Biar ada tambahan pemasukan." "Aku capek, penghasilan segini nggak cukup." Nadia terdiam. Kata-kata itu seperti belati. Selama ini ia sudah berusaha menghemat, menekan keinginannya, bahkan rela tidak membeli baju baru selama setahun. Semua demi tidak membebani Raka. Tapi justru ia dianggap tidak membantu. "Aku bisa coba cari kerja, Mas. Tapi siapa yang urus rumah? Siapa yang masakin kamu?"
Kalau semua aku tinggalkan, nanti Mas malah pulang ke rumah kosong, jawab Nadia pelan. Raka mendengus. Alasan. Perempuan lain juga kerja, tapi bisa ngurus rumah. Kamu terlalu manja. Nadia menggigit bibirnya kuat-kuat. Perempuan lain. Kata itu lagi, kata yang semakin sering ia dengar dari mulut suaminya. Ia tidak tahu siapa yang dimaksud Raka. Namun setiap kali kata itu keluar, hatinya seperti diiris-iris. Malam itu, Nadia berbaring di ranjang sendirian, memandangi langit-langit kamar. Raka tertidur lebih dulu, punggungnya menghadapnya, tanpa sedikit pun kata manis atau sentuhan hangat. Nadia menutup wajah dengan selimut, menahan tangis yang akhirnya pecah dalam diam. Di balik segala kesedihannya, ia masih memelihara harapan kecil. Harapan bahwa suatu hari Raka akan sadar, kembali seperti dulu, kembali memandangnya dengan cinta, bukan dengan tatapan dingin yang asing. Namun, jauh di lubuk hatinya, Nadia juga merasakan ada sesuatu yang lebih besar menantinya. Sesuatu yang bisa saja mengubah seluruh jalan hidupnya. Sesuatu yang akan membalikkan keadaan dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah tirai tipis yang sudah mulai pudar warnanya. Nadia terbangun lebih awal seperti biasanya. Tangannya otomatis bergerak, merapikan selimut yang tersingkap dari tubuh Raka. Suaminya masih terlelap, wajahnya tampak tenang dalam tidur, berbeda jauh dengan dinginnya sikap semalam. Sesaat Nadia memandangi wajah itu, wajah yang dulu membuatnya jatuh cinta karena tatapan hangat dan senyum yang menenangkan. Namun kini, entah sejak kapan, semua terasa asing. Ia bangkit perlahan, menuju dapur. Aroma kopi hitam segera memenuhi ruangan kecil itu, disusul suara wajan beradu dengan spatula saat ia menyiapkan sarapan. Raka selalu suka nasi goreng sederhana, tapi akhir-akhir ini hampir tak pernah disentuh. Meski begitu, Nadia tetap memasaknya, seperti menolak menyerah pada rutinitas yang sudah ia jalani bertahun-tahun. Ketika jam hampir menunjukkan pukul 7, Raka keluar dari kamar dengan wajah yang tampak tergesa. Kemeja biru sudah terpasang rapi di tubuhnya, rambutnya disisir ke belakang, dan wangi parfum tajam tercium hingga ke dapur. Mas, sarapannya sudah siap. Nasi goreng sama kopi. Aku bikin sesuai kesukaanmu, ucap Nadia sambil menatap piring ke meja makan. Namun Raka hanya melirik jam tangannya. Nggak sempat. Aku harus berangkat lebih awal. Ada meeting penting. Nadia menelan ludah. Ia menatap piring nasi goreng yang masih mengepul. Sebentar saja, Mas. Aku sudah bangun dari subuh biar kamu bisa makan dulu. Raka menghela napas panjang. Suaranya terdengar ketus. Kenapa sih kamu ribet banget? Aku bilang gak sempat ya gak sempat. Jangan bikin aku terlambat. Kalimat itu menghantam hati Nadia. Ia menunduk, tangannya bergetar saat merapikan piring yang seharusnya bisa membuat suaminya tersenyum. Bukan sekali ini Raka menolak sarapannya. Tapi setiap kali terjadi, rasanya luka itu makin dalam. Raka bergegas mengambil tas kerjanya. Sebelum keluar pintu, ia sempat menatap kaca di ruang tamu, memastikan penampilannya sempurna. Nadia memperhatikan dari jauh, lalu mencoba tersenyum meski bibirnya kaku. Mas, hati-hati ya di jalan, katanya pelan. Raka tidak menjawab, hanya mengangguk sekilas sebelum motor di luar menyala dan menghilang di tikungan jalan. Sunyi kembali mengisi rumah. Nadia berdiri terpaku beberapa saat, sebelum akhirnya duduk di kursi makan yang kosong. Piring nasi goreng itu masih utuh, kepulan asapnya mulai memudar. Ia menatapnya lama-lama, lalu tersenyum getir. Apakah aku sudah tidak berarti sama sekali? Hari-hari berikutnya berjalan hampir serupa. Raka pulang larut, sering memberi alasan rapat atau makan malam dengan rekan kerja. Yang membuat hati Nadia semakin perih, Raka semakin sering melontarkan perbandingan. Coba lihat Mira, istrinya Anton. Dia kerja di bank, gajinya besar, bisa bantu suaminya. Kamu kapan bisa kayak gitu? Katanya suatu malam, tanpa sadar kata-katanya menusuk. Nadia hanya terdiam. Bukan karena tak ingin membela diri, melainkan karena takut jika suaranya justru membuat Raka semakin menjauh. Padahal, Nadia dulu sempat mendapat tawaran bekerja di perusahaan besar. Namun, setelah menikah, Raka sendiri yang meminta agar ia fokus di rumah.
Aku butuh kamu di rumah, jangan kerja. Begitu alasan Raka waktu itu. Ironis, sekarang alasan yang sama dijadikan senjata untuk menyalahkan dirinya. Pernah sekali Nadia mencoba memberanikan diri bicara. Mas, bukannya dulu Mas sendiri yang minta aku berhenti kerja? Aku lakukan semua ini karena aku ingin menuruti keinginanmu. Namun Raka menatapnya dengan dingin. Itu dulu. Sekarang keadaan beda. Kamu harus tahu diri. Kalau kamu nggak bisa bantu, jangan salahkan aku kalau aku butuh sosok lain yang lebih mengerti. Kalimat itu seperti guntur di siang bolong. Meski Raka tidak menyebut nama, Nadia tahu arah pembicaraan itu. Sudah beberapa kali ia mendengar nama Selena meluncur dari bibir suaminya. Awalnya hanya samar, sekadar disebut sebagai rekan kerja baru. Tapi belakangan, nama itu muncul terlalu sering, bahkan ketika tidak relevan. Selena tadi bawa proposal bagus. Sayang kamu nggak ngerti soal beginian. Kalau Selena tuh pinter banget, cepat tanggap, beda sama kamu yang cuma diam. Setiap kali nama itu terucap, dada Nadia terasa sesak. Seolah keberadaannya dipertanyakan, seolah ia hanya bayangan yang tak berguna. Suatu sore, ketika ia sedang menjemur pakaian di halaman, tetangga sebelah yang suka bergosip mendekat. Nat, kemarin aku lihat Mas Raka di kafe dekat kantor. Lagi sama perempuan cantik, tinggi, rambutnya panjang. Mereka kelihatan akrab banget. Kamu tahu siapa? Nadia menelan ludah, tersenyum kaku. Oh, mungkin rekan kerjanya. Mas Raka kan sering meeting. Tetangga itu mengangkat alis. Kalau meeting biasanya kan rame-rame, bukan berdua aja. Kamu hati-hati ya, Nat. Zaman sekarang, laki-laki gampang kebawa godaan. Setelah tetangga itu pergi, Nadia berdiri kaku. Hatinya panas dingin. Ia ingin marah, ingin menanyakan langsung pada Raka, tapi ia takut. Takut mendengar jawaban yang bisa meruntuhkan seluruh keyakinannya. Malamnya, ia hanya bisa memandang ponsel Raka yang tergeletak di meja, bergetar beberapa kali menerima pesan. Nama, Selena, muncul jelas di layar, disertai emotikon senyum. Jantung Nadia berdegup kencang. Ingin rasanya ia membuka pesan itu, tapi ia menahan diri. Ia memilih masuk kamar, menutup pintu, lalu duduk di tepi ranjang dengan tangan yang bergetar hebat. Air mata jatuh tanpa bisa ia cegah. Dalam keheningan malam, ia bergumam pada dirinya sendiri. Aku kuat, aku pasti kuat. Aku harus percaya. Semua ini hanya sementara. Raka akan kembali padaku. Namun jauh di dalam hatinya, Nadia tahu, ada sesuatu yang semakin goyah. Sebuah jurang perlahan terbuka di antara mereka, dan jurang itu semakin hari semakin lebar. Siang itu, matahari terik menimpa halaman rumah mertua. Nadia berdiri di depan pintu, menunggu seseorang membukakan. Tangannya menggenggam erat kantong plastik berisi buah dan kue basah yang ia beli di jalan. Meski sebenarnya kondisi keuangannya terbatas, ia selalu berusaha membawa sesuatu setiap kali berkunjung. Bukan karena diminta, tapi karena ia ingin dihargai, setidaknya dianggap sebagai menantu yang tahu diri. Pintu terbuka. Di baliknya, berdiri ibu mertua dengan tatapan yang sulit terbaca. Oh, kamu, Nat. Kirain tadi tukang sayur. Ucapnya tanpa senyum. Nadia menunduk sopan, menyodorkan kantong plastik. Ini, Bu. Saya bawain kue sama buah. Sang ibu mertua hanya melirik sekilas, lalu menerima dengan tangan setengah hati. Ngapain repot-repot? Kamu kan gak punya penghasilan, mending uangnya ditabung. Atau jangan-jangan itu uang Raka juga yang kamu habiskan. Ucapan itu menusuk dada Nadia. Ia menelan ludah, berusaha tetap tenang. Ini dari uang saya, Bu. Saya sisihin sedikit dari tabungan. Tabungan? Anak pungut sepertimu punya tabungan apa? Jangan bohong, Nat. Kalau bukan karena anak saya, kamu mau makan apa? Mau tinggal di mana? Jangan merasa besar kepala, ya. Kata-kata itu keluar deras, seperti hujan deras yang tak bisa ditahan. Meskipun ini bukan pertama kalinya, tetap saja hati Nadia bergetar hebat mendengarnya. Ia tersenyum kaku, mencoba mengalihkan topik. Mas Raka ada, Bu. Iya, ada.
Lagi di belakang sama papanya. Kamu masuk aja, kalau nggak malu. Nadia melangkah masuk dengan perasaan yang makin ciut. Ruang tamu rumah mertua jauh lebih luas dan mewah dibanding rumah kecil yang ia tempati bersama Raka. Sofa empuk, lemari hias penuh kristal, karpet tebal. Semua menjadi pengingat perbedaan dunia mereka. Ia sadar sejak awal menikah, keluarga Raka tidak pernah benar-benar menerimanya. Dari dapur terdengar suara ibu mertua kembali bersuara lantang. "Raak, istrimu datang nih. Suruh dia bantu-bantu. Jangan cuma duduk cantik. Kalau jadi istri, itu harus tahu diri." Nadia menunduk, lalu bergegas ke dapur. Ia mengambil inisiatif mencuci piring yang menumpuk, padahal ia belum sempat duduk. Di tengah kesibukannya itu, suara ibu mertua lagi-lagi menusuk telinganya. "Raka tuh kasihan. Punya istri yang gak bisa apa-apa selain ngabisin uang. Anak pungut, miskin, tapi berlagak jadi nyonya rumah. Harusnya kamu sadar diri, Nat." Nadia berhenti menggosok piring, air mata hampir jatuh. Tangannya bergetar, tapi ia segera mengusap wajah dengan punggung tangan yang basah. Ia tidak ingin terlihat lemah. Tak lama kemudian, Raka masuk. "Nat, kamu udah datang? Kenapa nggak duduk aja? Biarkan mama sama pembantu yang urus dapur." Ibu mertuanya langsung menyambar. "Kamu tuh terlalu membela istri. Padahal dia cuma bisa numpang hidup. Kalau bukan karena kamu, entah dia jadi apa. Dia itu bukan siapa-siapa. Orang tuanya aja bukan orang tua kandung. Anak pungut, Raak. Ingat itu." Ucapan itu seperti petir menyambar di siang bolong. Kata "anak pungut" meluncur begitu saja, tanpa peduli siapa yang mendengar. Nadia terpaku. Ia sudah tahu sejak kecil bahwa ia bukan anak kandung orang tua yang membesarkannya. Tapi selama ini, ia selalu merasa disayangi, dicintai sepenuh hati. Rahasia itu bukan sesuatu yang ia malukan, karena kasih sayang orang tua angkatnya nyata dan tulus. Namun, saat kata-kata itu digunakan untuk merendahkan dirinya, luka yang lama terkubur seketika terbuka. Air matanya akhirnya jatuh, bercampur dengan air cucian piring. Ia tidak tahan lagi. Raka melihat wajah istrinya yang memerah, lalu menoleh pada ibunya. "Mama, jangan gitu. Gak usah bahas masa lalu." Namun sang ibu tak berhenti. "Kenapa? Emang salah? Dia harus tahu tempatnya. Jangan sampai nanti bikin malu keluarga kita. Kamu tuh manajer perusahaan, Raka. Kalau semua orang tahu istrimu cuma anak pungut, apa nggak bikin jatuh harga diri kita?" Nadia berlari keluar dapur, tak sanggup mendengar lebih jauh. Dadanya terasa sesak, seolah ada batu besar menekan. Ia duduk di teras rumah, menutupi wajah dengan kedua tangan, membiarkan tangisnya pecah. Dalam tangis itu, kenangan masa kecilnya kembali muncul. Bagaimana ia pertama kali tahu ia bukan anak kandung. Waktu itu, usia remajanya belum genap 17 tahun ketika sebuah surat dari yayasan panti asuhan ditemukan tanpa sengaja. Orang tua angkatnya akhirnya jujur. Mereka tidak bisa memiliki anak kandung, dan memilih merawatnya sejak bayi. Saat itu, Nadia menangis. Namun orang tua angkatnya memeluknya erat, berulang kali meyakinkan bahwa ia adalah anugerah terindah. "Kamu bukan darah daging kami, Nat, tapi kamu adalah jantung hidup kami. Jangan pernah merasa kurang." Kata-kata itu yang selalu ia pegang hingga dewasa. Tapi kini, kata-kata ibu mertua seolah menghapus semua ketulusan itu. Membuatnya seakan benar-benar tidak berharga, hanya sekadar numpang hidup. Tangisnya terhenti ketika mendengar suara Raka mendekat. "Nat, jangan dipikirin omongan mama. Kamu kan tahu mama memang keras. Jangan dimasukin ke hati." Nadia mengangkat wajahnya. "Mas, kamu gak pernah coba membela aku. Kenapa selalu aku yang harus diam? Selalu aku yang harus sabar? Apa karena aku anak pungut? Apa karena aku miskin?" Raka terdiam, matanya menghindar. "Bukan begitu. Tapi ya, kamu harus ngerti posisi kamu. Mama cuma pengen yang terbaik buat aku." Kalimat itu membuat Nadia semakin remuk. "Jadi, memang begitu? Aku harus menerima bahwa statusku akan selalu dijadikan alasan untuk merendahkanku?" Ia terdiam,
menatap kosong ke arah halaman. Dalam diamnya, sebuah tekad kecil mulai terbentuk. Jika selama ini ia selalu memilih diam, mungkin suatu hari ia harus menunjukkan bahwa dirinya tidak serendah yang orang-orang kira. Langit sore itu merona jingga ketika Nadia berdiri di depan lemari pakaian. Ia menatap deretan baju yang tersusun rapi, namun semuanya tampak sederhana. Tidak ada gaun mahal atau busana pesta berkilau seperti yang sering dipamerkan di televisi atau media sosial. Hanya beberapa kebaya peninggalan ibunya, beberapa dress sederhana, dan sisanya kemeja yang biasa ia pakai ke acara keluarga. Hari itu, Raka memintanya untuk ikut menghadiri acara perusahaan. Katanya, acara itu penting, akan ada banyak rekan kerja, atasan, dan klien yang hadir. Nadia sempat ragu, tapi Raka mendesak. Kamu harus ikut. Kalau enggak, nanti orang-orang bilang aku enggak punya istri. Ucapan itu bukannya membuat Nadia senang, justru membuatnya merasa seperti pajangan belaka. Dengan hati-hati, ia memilih sebuah dress sederhana berwarna pastel, salah satu yang paling layak ia kenakan. Ia berdiri lama di depan cermin, menghela napas panjang. Aku hanya ingin terlihat pantas di samping suamiku, batinnya. Ketika malam tiba, mereka melangkah masuk ke dalam ballroom hotel tempat acara digelar. Lampu kristal berkilauan, musik lembut mengalun, dan meja-meja dipenuhi hidangan mewah. Semua orang tampak elegan, dengan pakaian yang bercahaya. Nadia menunduk sedikit, merasa asing di tengah gemerlap itu. Jangan kelihatan minder. Ikuti aja langkahku, bisik Raka singkat, lalu menarik tangannya menuju kerumunan. Beberapa rekan kerja Raka menyapa hangat, sebagian hanya menatap Nadia dengan tatapan menilai. Senyum mereka manis, tapi matanya tajam, seolah sedang menimbang apakah Nadia pantas berada di ruangan itu. Tak lama kemudian, seseorang muncul dari kerumunan. Seorang wanita dengan gaun merah anggun, rambut panjang terurai, wajah penuh percaya diri. Senyumnya merekah, suaranya nyaring. Raka, kamu datang juga. Aku kira kamu gak sempat. Raka langsung tersenyum lebar. Senyum yang jarang sekali ia berikan pada Nadia belakangan ini. Selena, tentu saja aku datang. Apalagi kamu yang ngundang. Nadia terdiam. Jadi ini Selena. Nama yang sering disebut Raka. Nama yang diam-diam ia dengar dari pesan singkat di ponsel suaminya. Dan kini, sosok itu berdiri nyata di depannya. Cantik, percaya diri, dan jelas tahu cara menarik perhatian. Selena melirik sekilas ke arah Nadia. Senyumnya berubah tipis. Oh, ini istrinya ya? Nadia, kan? Nadia berusaha ramah. Iya, betul. Senang bisa bertemu. Namun bukannya menjabat tangan, Selena hanya mengangguk singkat, seolah enggan menyentuh. Kamu, cantik juga ya. Tapi sayang, kelihatan gak terbiasa datang ke acara seperti ini. Ucapan itu terdengar seperti pujian, tapi nada suaranya menusuk. Raka tertawa kecil, entah menyadari atau justru menikmati ketegangan itu. Dia memang jarang ikut, Sel. Nadia lebih sering di rumah. Selena tersenyum miring, matanya berbinar. Oh, pantesan. Aku kira kamu gak punya pasangan. Soalnya jarang banget kelihatan bareng di acara kantor. Aku sampai dikira banyak orang sebagai pasanganmu. Loh. Beberapa orang di sekitar mereka ikut tertawa kecil, seakan menganggap itu hanya candaan. Tapi bagi Nadia, dada terasa ditusuk ribuan jarum. Ia menatap Raka, berharap suaminya segera menegur. Namun Raka hanya tersenyum, tidak membela sedikitpun. Nadia berusaha menahan diri. Ia menegakkan tubuh, mencoba tidak memperlihatkan perasaan yang berkecamuk. Tapi matanya tak bisa berbohong. Ada luka yang mengendap di sana. Sepanjang acara, Selena terus mendekat pada Raka, seolah ingin menunjukkan kepada semua orang siapa yang lebih pantas berdiri di sisinya. Tawa renyahnya terdengar berkali-kali. Tangannya dengan mudah menyentuh lengan Raka ketika mereka berbicara. Sesekali, tatapannya melirik ke arah Nadia dengan senyum mengejek. Nadia hanya bisa duduk di kursi samping, menatap gelas jus di depannya tanpa berani meneguk. Di dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah aku hanya sekadar tamu di hidup Raka? Ketika acara hampir usai, Selena mendekat lagi.
Kali ini ia menatap Nadia dengan senyum penuh arti. Kamu hebat juga bisa bertahan. Nat, aku sih nggak tahu ya. Kalau aku jadi kamu, aku pasti minder. Nadia ingin membalas, tapi lidahnya keluh. Matanya mulai berkaca-kaca. Namun ia menunduk agar tak ada yang melihat. Di tengah hiruk-pikuk pesta, suara musik dan tawa tamu lain, hanya satu yang bergema di telinganya. Aku harus kuat. Aku harus bertahan. Tapi sampai kapan? Malam itu perjalanan pulang terasa begitu panjang. Lampu-lampu kota berkelebat di jendela mobil. Tapi hati Nadia sama sekali tak mampu menikmati pemandangan. Sejak keluar dari ballroom, ia memilih diam. Tangannya terlipat di pangkuan. Jemarinya saling meremas, menahan rasa sakit yang nyaris meledak. Raka di sisi kemudi tampak santai. Bahkan sempat bersenandung kecil mengikuti lagu dari radio. Seolah tidak ada yang terjadi di pesta barusan. Seolah ia tidak melihat bagaimana istrinya dipermalukan dengan halus oleh Selena di depan banyak orang. Nadia menoleh sekilas ke arah suaminya, lalu menarik napas panjang. Ia mencoba mencari keberanian. Mas, suaranya pelan, nyaris tenggelam oleh suara musik. Raka menjawab singkat, matanya tetap fokus ke jalan. Aku nggak nyaman tadi di pesta. Cara Selena bicara, tatapannya, semua seperti merendahkan aku. Raka tersenyum tipis, seolah menganggap itu hal remeh. Ah, kamu aja yang terlalu sensitif. Selena itu orangnya emang begitu, ceplas-ceplos. Jangan dimasukin ke hati. Nadia menunduk, suara hatinya memberontak. Tapi Mas, dia terang-terangan bilang aku nggak pantas. Dan Mas diam saja. Mas bahkan ikut tertawa. Raka mendecak pelan. Kamu maunya aku ngapain? Bikin ribut di depan semua orang? Itu acara perusahaan, Nat, bukan tempat buat drama rumah tangga. Kalau aku bela kamu, nanti malah kelihatan aku nggak profesional. Ucapan itu seperti pisau kedua yang menancap di dada. Nadia menggigit bibirnya kuat-kuat, menahan tangis agar tidak pecah. Jadi harga diriku tidak lebih penting daripada citra profesionalnya? Sesampainya di rumah, suasana tetap dingin. Raka langsung mengganti baju dan duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Nadia duduk di kursi seberang, memandangnya lama-lama, lalu memberanikan diri lagi. Mas, jujur, sebenarnya hubungan Mas dengan Selena apa? Pertanyaan itu membuat Raka berhenti sejenak. Ia mengangkat wajah, menatap Nadia dengan ekspresi antara heran dan jengkel. Kenapa kamu tiba-tiba nanya kayak gitu? Aku lihat sendiri, Mas. Caranya memperlakukan kamu bukan sekadar rekan kerja. Dan cara Mas memandang dia, beda. Aku istrimu, Mas. Aku berhak tahu. Raka menghela napas panjang, lalu tertawa kecil. Ya ampun, Nat. Kamu ini benar-benar suka berlebihan. Aku sama Selena murni urusan kerja. Jangan kebanyakan curiga deh. Justru dengan sikapmu begini, kamu bikin aku makin ilfeel. Kalimat itu menohok lebih dalam daripada jawaban apapun. Nadia merasa dirinya seolah berubah menjadi beban. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Mas, apa aku udah nggak cukup buat kamu? Apa karena aku sederhana? Karena aku nggak bisa seperti perempuan lain yang karirnya bagus, penampilannya mewah? Apa semua itu membuat aku nggak pantas jadi istrimu? Raka terdiam sebentar. Alih-alih menghibur, ia malah bersandar ke sofa, menatap dingin. Aku nggak bilang kamu nggak pantas. Tapi kamu juga harus lihat kenyataan. Aku ini butuh pasangan yang bisa ngimbangin. Nat, kadang aku merasa, kamu terlalu biasa-biasa aja. Perkataan itu menghancurkan Nadia. Selama ini ia selalu berpikir kesederhanaannya adalah bentuk pengabdian. Ia rela mengorbankan banyak hal demi suaminya. Ia meninggalkan karir, menolak tawaran kerja bagus, hanya agar bisa fokus menjadi istri yang ada di rumah, menyiapkan segala kebutuhan Raka. Tapi ternyata, justru itu yang membuat dirinya diremehkan. Nadia memalingkan wajah, menutupi tangisnya dengan kedua tangan. Suaranya pecah, bergetar. Aku meninggalkan semuanya demi kamu. Mas, aku menolak tawaran kerja karena kamu minta. Aku mengorbankan impianku karena aku ingin rumah tangga kita bahagia. Tapi sekarang,
Semua itu dianggap nggak ada artinya. Raka berdiri, berjalan menuju kamar. Ia berhenti sebentar, menoleh dengan tatapan lelah. Sudahlah, Nat. Aku capek. Aku nggak mau bahas ini lagi. Jangan bikin masalah besar dari hal kecil. Pintu kamar tertutup dengan suara keras. Nadia terduduk di ruang tamu, sendirian. Tangannya menggenggam erat bantal sofa, menekan wajahnya di sana agar tangisnya tidak terdengar. Ia merasa hancur, bukan hanya karena sikap Selena, tapi juga karena sikap Raka yang seakan tidak lagi melihat dirinya sebagai pasangan, melainkan hanya bayangan yang bisa diabaikan. Dalam kesunyian malam, Nadia mulai merasakan sesuatu yang selama ini ia abaikan. Suaminya perlahan bukan lagi tempat pulang, melainkan sumber luka yang terus bertambah. Dan luka itu, jika dibiarkan, bisa saja menenggelamkannya sepenuhnya. Hari itu, matahari sore menyorot jendela rumah dengan lembut, tapi bagi Nadia cahaya itu justru terasa menyilaukan. Ia duduk di meja makan, menatap gelas teh yang sudah dingin tanpa benar-benar berniat meminumnya. Sejak kejadian pesta beberapa hari lalu, perasaan asing yang tumbuh di antara dirinya dan Raka semakin nyata. Ada jarak yang tidak kasat mata, tapi semakin lama semakin melebar. Raka mulai jarang pulang tepat waktu. Alasannya selalu sama: rapat, lembur, atau ada proyek penting yang harus diselesaikan. Awalnya, Nadia mencoba percaya. Ia masih menyiapkan makanan hangat, menunggu hingga larut, berharap pintu terbuka dan suaminya pulang. Namun, malam-malam itu lebih sering berakhir dengan makanan yang dingin di meja, sementara dirinya tertidur di kursi dengan mata bengkak karena tangisan yang tak tertahan. Hari itu, Nadia memberanikan diri untuk menelpon Raka. Suaranya bergetar ketika ia mendengar nada sambung di ujung sana. "Halo, Mas, sudah mau pulang? Aku masak makanan kesukaan Mas, sop buntut. Kupikir mungkin Mas senang kalau makan bareng di rumah." Ada jeda beberapa detik sebelum jawaban terdengar. "Aku masih di kantor, Nat. Jangan tunggu. Makan aja duluan." "Tapi Mas, sudah beberapa hari ini kita nggak pernah makan bareng," ucap Nadia, lirih. "Nat, aku sibuk. Kamu nggak bisa ngerti, ya? Jangan bikin aku tambah stres dengan rengekanmu." Telepon langsung diputus setelah itu. Nadia menatap layar ponsel dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa dirinya semakin tak berarti. Apakah ia hanya dianggap sebagai orang yang merepotkan? Seorang istri yang hanya ada untuk mengeluh? Padahal ia hanya ingin kebersamaan sederhana. Sekadar duduk satu meja, berbagi cerita, seperti dulu saat awal menikah. Malam itu, Nadia tetap menunggu. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 lewat. Tapi pintu rumah masih terkunci rapat. Ia membuka ponselnya, melihat media sosial perusahaan tempat Raka bekerja. Hatinya teriris. Foto-foto pesta internal tim terpampang jelas. Di salah satu gambar, Raka tampak berdiri di samping Selena, tersenyum lebar. Mereka terlihat akrab, bahkan jaraknya terlalu dekat untuk sekadar rekan kerja. Tubuh Nadia bergetar. Ia memejamkan mata, menahan air mata yang kembali jatuh. Jadi ini alasannya dia sibuk lembur? Bersama perempuan itu? Saat Raka akhirnya pulang menjelang tengah malam, aroma parfum asing menempel di bajunya. Bukan parfum yang biasa dipakainya. Nadia hanya bisa memandanginya dengan dada sesak. "Mas dari kantor." Suaranya terdengar kecil. Raka meletakkan tas kerja dengan malas. "Ya jelas dari kantor. Mau dari mana lagi?" Nadia mendekat, matanya menatap tajam. "Aku lihat foto di media sosial perusahaan. Mas ada di acara. Bersama Selena." Raka mendengus. "Ya ampun, Nat. Itu cuma acara kecil. Kenapa sih kamu harus selalu cemburu? Kamu bikin aku makin malas pulang kalau terus-terusan begini." Nadia menahan napasnya, bibirnya bergetar. "Aku cemburu karena aku peduli. Mas. Aku istri kamu. Apa aku salah kalau ingin merasa dihargai? Apa aku salah kalau takut kehilangan kamu?" Raka memukul meja dengan tangannya. "Kamu nggak salah, Nat. Tapi kamu bikin segalanya ribet. Aku butuh ketenangan, bukan interogasi tiap malam." Kata-kata itu membuat Nadia terdiam. Dadanya terasa sesak seolah dihimpit oleh sesuatu yang tak kasat mata.
Ia tak tahu lagi bagaimana harus bersikap. Malam itu, setelah Raka masuk kamar tanpa menoleh lagi, Nadia duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap kosong ke arah pintu. Tangannya meremas kuat-kuat ujung bajunya. Air matanya tak terbendung, menetes deras, membasahi wajah yang pucat. Ia mulai menyadari, semakin ia berusaha mempertahankan rumah tangganya, semakin ia dianggap beban. Dan semakin ia bertahan, luka itu semakin dalam. Namun jauh di lubuk hatinya, ada percikan kecil yang mulai muncul. Sebuah suara lirih yang berbisik, "Sampai kapan aku harus bertahan dalam ketidakadilan ini?" Suara itu belum jelas, tapi ia tahu suatu hari nanti percikan itu bisa saja berubah menjadi api. Api yang mampu mengubah segalanya. Hari itu, Nadia sengaja datang ke perusahaan tempat Raka bekerja. Awalnya ia hanya berniat memberikan bekal makan siang yang sudah disiapkannya sejak pagi. Nasi putih hangat, ayam panggang, sambal favorit Raka, dan sup bening yang ia tahu bisa mengurangi rasa lelah. Meski hatinya masih sakit, Nadia masih mencoba menjadi istri yang baik. Ia berharap, mungkin dengan perhatian kecil, Raka akan ingat bahwa ada seseorang di rumah yang selalu menunggunya. Begitu memasuki lobi gedung yang megah, Nadia merasakan tatapan beberapa karyawan. Sebagian melirik sekilas, sebagian lain berbisik-bisik. Nadia berusaha mengabaikannya, tapi hatinya tetap bergetar. Apakah mereka tahu sesuatu tentangku? Atau tentang Raka dan Selena? Ia menuju lantai tempat Raka biasa bekerja. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara tawa dari ujung koridor. Suara itu jelas, Raka. Dan di sampingnya, suara Selena yang renyah, terdengar begitu akrab. Nadia berdiri terpaku. Matanya menangkap pemandangan yang sudah lama ia takutkan. Raka dan Selena berjalan beriringan. Selena menggandeng lengan Raka, tertawa sambil menepuk bahunya, seolah mereka pasangan yang sah. Raka tidak menolak, bahkan terlihat nyaman. Nadia merasakan lututnya lemas. Kotak bekal di tangannya hampir terjatuh. Hatinya seperti diremas, sesak hingga sulit bernapas. Ia ingin berlari mendekat, ingin menegur, ingin bertanya, tapi langkahnya membeku. Beberapa karyawan lain yang melintas juga melihat adegan itu. Sebagian tersenyum miring, sebagian berpura-pura tidak peduli. Tapi bisik-bisik mereka terdengar jelas di telinga Nadia. Itu istrinya, ya? Kasihan banget. Pantesan Selena suka jumawa. Ternyata beneran ada apa-apanya sama Pak Raka. Kalau aku jadi istrinya sih udah pergi aja. Ngapain dipertahankan? Nadia menunduk, matanya panas menahan air mata. Ia tak mau terlihat lemah di depan orang-orang asing itu. Dengan langkah cepat, ia berbalik menuju lift. Kotak bekal di tangannya bergetar karena genggamannya terlalu kuat. Di dalam lift, air matanya akhirnya jatuh. Kenapa Mas tega? Kenapa Mas biarkan aku dipermalukan seperti ini? Sesampainya di parkiran, Nadia duduk di dalam mobil cukup lama. Kotak bekal itu ia letakkan di pangkuan, tak sanggup lagi membawanya masuk. Ia menatap makanan yang sudah ia siapkan dengan penuh cinta, lalu menutup kotaknya pelan. Rasa pahit menjalar di lidah meski ia belum menyentuhnya. Malam harinya, Raka pulang seperti biasa. Senyumnya lelah, tapi di mata Nadia itu bukan lagi senyum yang dulu selalu membuatnya tenang. Mas, Nadia mencoba bicara saat Raka baru saja meletakkan tas. Aku ke kantor tadi. Raka langsung menoleh. Ngapain kamu ke sana? Nada suaranya meninggi. Aku cuma mau bawain makan siang buat Mas. Tapi aku lihat sendiri. Mas sama Selena. Suara Nadia pecah. Matanya kembali berkaca-kaca. Dia gandeng Mas. Mas nggak menolak. Mas kelihatan nyaman. Jadi selama ini, benar ada sesuatu. Raka terdiam sebentar. Wajahnya berubah tegang. Lalu ia mendengus keras. Nat, kamu itu kenapa sih selalu bikin masalah? Selena itu rekan kerja. Kalau dia dekat, itu bagian dari profesionalitas. Jangan bikin gosip yang nggak ada. Profesionalitas. Nadia menatapnya tajam. Mas pikir aku buta? Apa profesionalitas memang harus sampai gandeng tangan? Apa profesionalitas harus sampai tertawa mesra begitu? Mas tega biarkan aku jadi bahan gunjingan orang di kantor. Raka menghela napas panjang,
lalu memijit pelipisnya. Aku capek, Nat. Kamu nggak ngerti kerjaanku. Aku butuh dukungan, bukan tuduhan. Kalau kamu terus begini, kamu cuma bikin aku makin jauh. Kata-kata itu menusuk hati Nadia lebih dalam daripada 1000 pengkhianatan. Ia merasa dirinya bukan hanya dikhianati, tapi juga disalahkan karena merasakan sakit. Nadia menunduk, menahan air mata. Suaranya bergetar lirih, nyaris tak terdengar. Aku ini istri Mas, bukan penonton. Aku punya hati, Mas. Aku terluka. Raka tidak menjawab. Ia masuk ke kamar, meninggalkan Nadia yang terduduk sendirian di ruang tamu. Malam itu, Nadia menangis tanpa suara. Hatinya hancur, tapi di sela-sela tangisnya ada tekad yang mulai tumbuh. Ia mulai sadar, jika terus bertahan dengan hanya berharap belas kasih Raka, dirinya akan hancur perlahan. Dan entah dari mana datangnya, ada bisikan di dalam dirinya. Kamu harus bangkit. Kamu bukan hanya istri yang bisa diinjak. Kamu lebih dari itu. Hujan deras mengguyur kota sore itu, membasahi jalanan dan membuat suasana semakin muram. Nadia duduk di ruang tamu, memandangi jendela yang dipenuhi butir air. Di pangkuannya, ada beberapa kertas yang sejak tadi ia bolak-balikan. Surat tawaran kerja dari sebuah perusahaan besar yang dulu pernah memintanya bergabung. Surat itu sudah lama tersimpan di laci. Ia hampir lupa pernah mendapatkannya. Tangannya bergetar ketika menyentuh kertas itu. Andai dulu aku terima tawaran ini, mungkin posisiku berbeda. Mungkin aku tidak akan dianggap rendah, tidak akan dipermalukan. Tapi pada saat itu, ia memilih berhenti bekerja demi menuruti permintaan Raka yang ingin istrinya fokus di rumah. Nadia menarik napas panjang. Ada rasa sesal yang menyesakkan dada, tapi juga muncul keberanian kecil yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Aku nggak boleh terus diam. Aku harus berdiri di kakiku sendiri, bisiknya lirih. Beberapa hari kemudian, Nadia mulai diam-diam menghadiri pertemuan kecil dengan salah satu kenalannya, Bu Ratna, mantan rekan kerjanya dulu yang kini sudah menjadi manajer di perusahaan lain. Mereka bertemu di sebuah kafe sederhana. Nat, aku kaget banget kamu hubungin aku lagi, sapa Bu Ratna hangat. Kamu masih tertarik kerja? Dulu aku pikir kamu udah betah di rumah. Nadia tersenyum kaku. Dulu aku pikir begitu. Tapi, aku rasa aku harus punya dunia sendiri lagi. Aku nggak bisa terus-terusan begini. Tatapan Bu Ratna melembut. Aku ngerti, Nat. Kamu perempuan pintar. Potensialmu sayang kalau disia-siakan. Kalau kamu mau, aku bisa rekomendasikan kamu di beberapa tempat. Bahkan ada satu proyek yang butuh orang sepertimu. Hati Nadia bergetar. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, ia merasa dihargai bukan sebagai istri seseorang, tapi sebagai dirinya sendiri. Namun di sisi lain, hidupnya di rumah justru semakin berat. Raka semakin sering pulang larut malam. Kali ini bahkan tidak lagi menyembunyikan kebersamaannya dengan Selena. Ada kalanya ia pulang dengan wajah cerah, seolah baru saja menghabiskan waktu yang menyenangkan. Suatu malam, ketika Raka masuk rumah dengan aroma parfum yang asing, Nadia memberanikan diri bicara. Mas, suaranya bergetar, namun matanya mencoba menatap lurus. Kalau memang Mas sudah nggak cinta sama aku, katakan saja. Jangan biarkan aku terus berharap. Raka terdiam sebentar, lalu menatapnya dengan wajah datar. Nat, kenapa sih kamu selalu bawa-bawa cinta? Hidup itu butuh kenyataan, bukan cuma perasaan. Aku butuh pasangan yang bisa jalan seirama sama aku. Kamu terlalu sibuk dengan pikiran sendiri. Pikiran sendiri. Nadia mengulang dengan getir. Mas tahu nggak, semua yang aku lakukan selama ini cuma buat Mas. Aku tinggalkan karierku. Aku korbankan mimpiku, hanya biar bisa ada di samping Mas. Tapi sekarang, semua itu malah jadi alasan Mas merendahkanku. Raka tidak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, lalu melangkah ke kamar tanpa menoleh. Nadia berdiri kaku. Hatinya lah yang kini hancur. Tapi di balik luka itu muncul keberanian yang semakin jelas. Ia tahu, kalau ia terus diam, dirinya akan habis. Keesokan harinya, Nadia menatap wajahnya di cermin. Mata bengkaknya masih terlihat, tapi ada sinar baru di balik tatapannya. Ia merapikan rambutnya,
mengenakan setelan sederhana namun rapi, lalu mengambil tas kerja yang sudah lama ia simpan di sudut lemari. Aku harus mulai dari nol lagi, bisiknya pada bayangan dirinya sendiri. Aku harus buktikan, aku bukan perempuan lemah yang hanya bisa menunggu. Di luar rumah, hujan sudah reda. Jalanan masih basah, tapi langit mulai menunjukkan cahaya matahari yang menerobos di balik awan. Nadia melangkah keluar dengan hati berdebar. Ia tahu jalan ini tidak akan mudah, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki tujuan yang jelas. Membangun kembali dirinya, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri. Namun ia belum tahu, langkah kecil yang baru saja dimulainya inilah yang akan mengubah segalanya, terutama bagi orang-orang yang selama ini meremehkannya. Langit sore itu merona jingga ketika Nadia keluar dari sebuah gedung pertemuan. Wajahnya sedikit lelah, tapi ada semacam sinar berbeda di matanya, sinar yang sudah lama padam. Ia baru saja menghadiri diskusi bisnis kecil bersama beberapa pengusaha lokal, undangan yang ia dapat berkat rekomendasi Bu Ratna. Walau awalnya merasa canggung, Nadia berhasil menyampaikan ide-ide segar yang membuat beberapa peserta terkesan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa berguna bukan hanya sebagai istri seseorang, melainkan sebagai dirinya sendiri. Ada getaran hangat di dadanya, seperti sebuah pintu baru yang perlahan terbuka. Namun, euforia itu langsung runtuh saat ia tiba di rumah. Dari kejauhan, ia melihat sebuah mobil asing terparkir di depan rumahnya. Hatinya langsung berdebar. Begitu masuk, pemandangan yang ia saksikan membuat tubuhnya kaku. Selena duduk santai di ruang tamu dengan gaun elegan, sambil menyilangkan kaki. Raka duduk di sofa seberang, terlihat nyaman seakan itu hal biasa. "Oh, kamu pulang, Nat?" Suara Selena terdengar sinis, seolah sengaja menekankan kata pulang. "Aku lagi ngobrol sama Mas Raka. Tadi kebetulan kita ada urusan kerjaan, sekalian mampir." Nadia berdiri di ambang pintu, jemarinya bergetar. Ia menatap Raka, berharap suaminya menegur atau setidaknya memberi penjelasan. Namun Raka hanya berkata singkat, "Iya, tadi ada yang perlu didiskusikan soal proyek." "Proyek?" Nadia menelan ludah. "Sampai harus di rumah? Bukankah kantor lebih pantas?" Selena terkekeh, lalu berdiri mendekati Nadia. "Nat, kamu jangan terlalu kolot. Dunia kerja itu fleksibel. Loh, lagi pula, rumah kan harusnya terbuka untuk teman suami, ya kan? Atau, kamu takut aku terlalu lama di sini?" Tatapannya penuh tantangan. Nadia merasakan hatinya diremas. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya terasa tercekat. Ia melangkah masuk, meletakkan tas di meja dengan gemetar. "Aku cuma merasa, ada batas yang seharusnya dijaga. Itu saja." Selena mendekat lebih dekat, berbisik dengan nada merendahkan yang hanya bisa didengar Nadia. "Batas? Kamu bahkan nggak bisa jaga suamimu sendiri. Dia ada di tanganku, Nat. Kamu cuma istri yang numpang nama." Kata-kata itu menusuk dada Nadia. Wajahnya memerah, matanya berair. Ia menggigit bibirnya, berusaha menahan diri agar tidak meledak di depan Raka. Namun Raka yang melihat ketegangan itu malah menanggapi dengan datar. "Sudahlah, Nat. Jangan bawa-bawa emosi. Selena datang ke sini untuk urusan penting, bukan untuk hal yang kamu pikirkan." Nadia menoleh, menatap suaminya dengan mata yang penuh luka. Kenapa dia selalu membelanya? Kenapa aku selalu disalahkan? Selena tersenyum puas melihat reaksi itu, lalu pamit dengan gaya angkuh. "Aku pulang dulu, Mas Raka. Terima kasih sudah meluangkan waktu." Ia melirik sekilas pada Nadia, memberi senyum tipis yang penuh ejekan, lalu melangkah pergi. Begitu pintu tertutup, Nadia menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. "Mas, sampai kapan aku harus tahan semua ini? Dia masuk rumah kita, bicara seenaknya, mempermalukan aku di depan mata Mas. Dan Mas diam saja, bahkan membelanya." Raka menatap istrinya dengan wajah lelah. "Nat, kamu itu terlalu dramatis. Aku capek, benar-benar capek menghadapi kecurigaanmu. Selena itu rekan kerja penting, dan aku nggak mau gara-gara sikapmu, urusanku jadi kacau." Air mata Nadia jatuh. Suaranya bergetar,
hampir berbisik. Jadi aku yang salah? Aku yang harus disalahkan. Sementara dia bebas masuk rumah ini, bebas menghina aku, dan Mas tetap berpihak padanya. Raka menghela napas panjang, lalu masuk ke kamar tanpa menoleh lagi. Nadia terduduk di kursi, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah, tubuhnya bergetar hebat. Malam itu ia merasa benar-benar sendirian, seperti orang asing di rumahnya sendiri. Namun di balik tangis itu, ada sesuatu yang berubah. Luka itu terlalu dalam, terlalu nyata, hingga menumbuhkan tekad yang perlahan mengeras. Nadia mulai sadar, jika ia hanya bergantung pada belas kasihan suaminya, dirinya tidak akan pernah bangkit. Tangannya meremas ujung bajunya, matanya menatap kosong ke arah pintu yang baru saja ditutup Raka. Dalam hati, ia berbisik, baiklah, kalau mereka menganggap aku lemah, aku akan buktikan sebaliknya. Malam itu Nadia berbaring di ranjang yang terasa begitu dingin meski selimut tebal sudah membungkus tubuhnya. Raka tidur membelakangi, napasnya terdengar teratur seolah tak ada apa-apa yang terjadi. Sementara hati Nadia bergemuruh, penuh luka yang tak kunjung kering. Tatapannya kosong menatap langit-langit, lalu perlahan air mata kembali jatuh. Namun tangisan kali ini berbeda. Bukan sekadar karena sakit, melainkan karena ada dorongan kuat dari dalam dirinya. Dorongan untuk berhenti hanya menjadi korban. Keesokan paginya, setelah Raka pergi bekerja, Nadia duduk di meja makan dengan secangkir teh hangat. Ia membuka laptop yang sudah lama ia abaikan. Jari-jarinya bergetar saat menekan tombol power, seperti menyentuh kembali bagian dari dirinya yang terkubur bertahun-tahun. Layar menyala, dan ia mulai membuka folder-folder lama. Ada puluhan file presentasi, laporan, dan ide-ide bisnis yang pernah ia susun sebelum menikah. Melihat semua itu, dadanya sesak. Inilah aku dulu, sebelum aku menyerahkan segalanya. Inilah Nadia yang dulu percaya diri. Tak ingin larut dalam penyesalan, ia mulai mengetik. Satu demi satu, ia menyusun proposal baru. Bu Ratna sudah menjanjikan pertemuan lanjutan dengan seorang investor yang sedang mencari mitra. Nadia tahu ini bukan sekadar kesempatan kerja, melainkan jalan untuk menemukan dirinya kembali. Hari-hari berikutnya, rutinitas Nadia perlahan berubah. Ia lebih sering keluar rumah dengan alasan sederhana, menemui teman lama, mengikuti diskusi, atau sekadar ke perpustakaan kota. Raka tak terlalu memperhatikan, karena pikirannya sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Bahkan ketika Nadia berpakaian lebih rapi dari biasanya, Raka hanya melirik sekilas tanpa komentar. Sementara itu, pertemuan-pertemuan kecil dengan Bu Ratna mulai membuahkan hasil. Nadia dipercaya untuk membantu mengelola sebuah proyek baru, pengembangan usaha kuliner lokal yang potensial. Awalnya ia ragu, tapi begitu mulai terjun, kemampuan yang ia kubur selama ini perlahan muncul kembali. Suatu sore, setelah rapat kecil bersama tim proyek, Nadia pulang dengan senyum yang jarang terlihat belakangan ini. Ia merasa hidupnya mulai punya warna. Namun begitu memasuki rumah, senyum itu lenyap. Di ruang tamu, ia mendapati pemandangan yang membuat perutnya mual. Selena duduk dengan santai sambil menyeruput jus yang jelas-jelas baru saja dibuat di dapurnya. Raka ada di sampingnya, tertawa kecil mendengar sesuatu yang Selena ceritakan. "Oh, halo Nat," sapa Selena dengan nada mengejek. "Baru pulang ya? Dari mana? Belanja? Atau lagi sibuk ngurus arisan ibu-ibu?" Nadia mengangkat dagunya sedikit, mencoba menahan gejolak di dadanya. "Aku ada urusan," jawabnya singkat. Selena menoleh ke Raka, lalu tertawa kecil. "Mas Raka, aku jadi nggak heran kalau kadang Mas bilang butuh pasangan yang bisa nyambung. Aku nggak kebayang betapa membosankannya kalau tiap hari cuma denger urusan dapur." Perkataan itu seperti tamparan. Raka tidak langsung membela, malah hanya tersenyum miring, seolah setuju. Nadia menelan ludahnya. Tangannya mengepal di samping tubuh. "Kalau kamu datang ke rumah ini hanya untuk menghina, sebaiknya kamu pergi, Selena." Suaranya bergetar, tapi matanya tegas. Selena menatapnya dengan ekspresi puas, seperti predator yang menemukan mangsanya. "Tenang aja, Nat. Aku kesini karena urusan kerja. Lagian, kalau aku di sini, Mas Raka juga lebih hidup. Kamu harusnya belajar banyak dariku." Nadia ingin membalas,
Tapi ia tahu itu hanya akan membuat dirinya terlihat lemah di depan suaminya. Ia memilih melangkah ke kamar tanpa menoleh lagi. Namun, begitu pintu tertutup, tubuhnya ambruk di kursi. Air matanya tumpah deras. Tapi di balik tangisan itu ada rasa marah yang semakin kuat. Ia sadar, Selena tidak hanya ingin merebut hati Raka. Perempuan itu juga ingin meruntuhkan harga dirinya, merusak martabatnya di depan orang lain. Dan malam itu, Nadia membuat janji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan lagi membiarkan Selena terus menginjak-injaknya. Jika takdir menempatkannya dalam posisi lemah, maka ia akan menciptakan takdir baru dengan tangannya sendiri. Sementara di luar kamar, suara tawa Raka dan Selena kembali terdengar samar. Bagi Nadia, itu bukan lagi sekadar suara. Itu adalah alarm. Alarm bahwa waktunya untuk bangkit semakin dekat. Hujan baru saja reda sore itu, meninggalkan aroma tanah basah yang menempel di udara. Nadia berdiri di depan cermin kamarnya, memandang bayangan dirinya yang berbalut gaun sederhana berwarna biru tua. Bukan gaun mewah yang biasa dipakai para istri eksekutif dalam acara perusahaan, namun cukup anggun untuk mencerminkan wibawa seorang perempuan dewasa. Ia menghela napas panjang. Tangannya sempat bergetar ketika merapikan rambut, bukan karena gugup menghadapi acara malam ini, melainkan karena terbayang apa yang mungkin terjadi di sana. Acara perusahaan selalu jadi ajang pamer bagi banyak orang. Dan kali ini, undangan datang langsung dari Raka. Sebenarnya Nadia enggan hadir, tapi Bu Ratna menasihati dengan lembut. Hadirilah, Nat. Bukan untuk Raka, bukan juga untuk Selena, tapi untuk dirimu sendiri. Jangan biarkan mereka merasa kamu kalah sebelum bertarung. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Maka ia pun memutuskan datang, bukan sebagai istri yang disudutkan, melainkan sebagai seseorang yang perlahan sudah menemukan kembali dirinya. Di ruang tamu, Raka tampak rapi dengan setelan jas abu-abu. Ketika Nadia melangkah keluar kamar, pria itu sempat menoleh, lalu tersenyum tipis. Senyum yang lebih terasa basa-basi daripada penghargaan. Akhirnya kamu siap juga, ucapnya singkat. Nadia hanya menanggapi dengan anggukan kecil. Ia tahu, kehadirannya di acara nanti bukan untuk menyenangkan Raka. Sesampainya di hotel berbintang tempat acara digelar, suasana sudah ramai. Musik lembut mengalun dari orkestra kecil di sudut ruangan. Lampu kristal berkilauan menghiasi langit-langit. Para tamu dengan pakaian glamor sibuk berfoto dan berbincang. Begitu Nadia melangkah masuk, ia bisa merasakan sejumlah tatapan menilai dari kepala sampai kaki. Ada yang tersenyum ramah, ada pula yang berbisik-bisik sambil meliriknya. Raka langsung sibuk menyapa kolega-koleganya. Ia tampak hidup, penuh semangat, berbeda jauh dengan dirinya ketika di rumah. Nadia berdiri agak jauh, mencoba tetap tenang meski merasa asing di tengah keramaian itu. Tak butuh waktu lama, Selena muncul. Gaun merah menyala yang ia kenakan menarik perhatian banyak pasang mata. Dengan percaya diri, ia berjalan menghampiri Raka, lalu menyapanya dengan suara manja. Mas, akhirnya kita ketemu juga. Aku hampir bosan nunggu. Mata orang-orang otomatis berpaling. Mereka melihat bagaimana Selena menyentuh lengan Raka dengan begitu akrab, seolah tak ada batas. Nadia menahan napas. Dadanya terasa sesak, tapi ia menegakkan tubuhnya. Aku tidak boleh goyah lagi. Tidak malam ini. Selena akhirnya menoleh padanya dengan senyum miring. Oh, ada kamu juga rupanya, Nat. Wah, aku kira kamu gak suka acara begini. Bukannya biasanya kamu lebih betah di dapur rumah. Ucapannya diiringi tawa kecil yang terdengar menusuk. Beberapa orang di sekeliling mereka mulai melirik, pura-pura sibuk dengan gelas di tangan tapi jelas tertarik pada percakapan itu. Raka hanya tersenyum samar, tidak menghentikan Selena, bahkan seakan membiarkan perempuan itu mendominasi situasi. Nadia menarik napas panjang. Aku di sini karena diundang. Kalau kamu merasa terganggu, itu bukan urusanku. Suaranya tenang, namun cukup tegas untuk membuat Selena sempat terdiam sepersekian detik. Selena cepat menutupi wajahnya dengan senyum manis yang dipaksakan. Astaga, jangan marah dong. Aku cuma bercanda. Tapi ya, gimana ya? Kadang susah percaya kalau kamu memang cocok berada di lingkungan ini. Maksudku,
Orang-orang di sini biasanya kan dari keluarga terpandang. Ucapan itu membuat beberapa tamu terdiam kaku. Mereka menunggu reaksi Nadia. Raka, bukannya menengahi, justru menambahkan. Sudahlah, Sel. Jangan terlalu keras sama dia. Memang Nadia bukan orang yang terbiasa dengan dunia seperti ini. Jadi maklumi saja. Jantung Nadia seperti diremas. Suaminya sendiri justru menambah luka di depan orang banyak. Namun kali ini, ia tidak menunduk. Ia tidak akan lagi memberi Selena dan Raka kepuasan melihatnya terpuruk. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan mereka, menuju meja minuman. Tangannya gemetar, tapi matanya tajam. Sambil memegang gelas, Nadia menatap pantulan dirinya di permukaan cairan. Ada sesuatu yang berbeda di sana. Untuk pertama kali, ia melihat sorot mata yang tidak lagi sekadar pasrah, melainkan siap menantang. Di balik semua rasa sakit malam itu, Nadia tahu satu hal. Inilah panggung yang akan membuka jalan menuju kebenaran. Musik yang awalnya lembut semakin meninggi seiring bertambahnya tamu yang berdatangan. Suara gelas beradu, tawa, dan bisikan bercampur menjadi satu. Nadia berdiri di sisi ruangan, mencoba mengatur napas, meneguk sedikit jus jeruk untuk menenangkan diri. Namun ketenangannya tidak bertahan lama. Seorang MC naik ke panggung, menyapa dengan suara lantang. Selamat malam, para tamu undangan. Malam ini adalah malam istimewa bagi perusahaan kita. Kita akan memperkenalkan beberapa karyawan baru yang telah menunjukkan potensi luar biasa, serta mempererat hubungan antara keluarga besar perusahaan. Tepuk tangan pun terdengar. Di antara tepukan itu, Nadia melihat Selena berdiri dengan percaya diri, melangkah ke arah panggung bersama beberapa karyawan baru lainnya. Gaun merah yang ia kenakan berkilau di bawah cahaya lampu, membuat semua mata tertuju padanya. Ini kesempatan emas, gumam Selena sambil menyenggol Raka yang berdiri di dekat panggung. Nanti aku akan sebut nama kamu juga, Mas. Biar semua orang tahu siapa yang selalu mendukungku. Nadia mendengar jelas ucapannya, meski Selena berusaha menurunkan suara. Ia merasakan perih di dadanya. Bagaimana mungkin perempuan itu begitu terang-terangan merendahkannya, bahkan di depan suaminya sendiri? Saat giliran Selena maju, MC tersenyum lebar. Inilah Selena, salah satu karyawan baru yang begitu bersemangat. Meski baru bergabung, ia berhasil menunjukkan bakat dan kepercayaan diri yang luar biasa. Selena mengambil mikrofon dengan gaya penuh percaya diri. Ia melirik Nadia yang berdiri jauh di belakang, lalu tersenyum miring. Terima kasih atas sambutannya. Jujur, saya merasa sangat bersyukur bisa berada di sini, bersama orang-orang hebat. Dan tentu saja, saya berterima kasih pada seseorang yang selalu mendukung saya. Dia adalah Mas Raka. Ruangan langsung ramai dengan bisikan. Semua mata berpaling pada Raka, yang hanya tersenyum canggung namun tidak menolak pengakuan itu. Bahkan ia melambaikan tangan sebentar, seakan membenarkan ucapan Selena. Nadia berdiri terpaku. Rasanya darahnya berhenti mengalir. Punggungnya menegang, wajahnya panas. Semua orang kini melihatnya, bukan dengan rasa hormat, melainkan dengan tatapan iba, tatapan yang menyakitkan. Selena melanjutkan dengan nada lebih menusuk. Saya tahu, mungkin ada yang heran. Bagaimana saya bisa berani tampil percaya diri di sini? Ya, tentu karena saya selalu diajarkan untuk percaya pada diri sendiri. Bukan seperti sebagian orang yang mungkin merasa minder karena latar belakangnya. Hidup sederhana itu tidak salah. Tapi kalau kita mau berkembang, jangan hanya puas dengan dapur rumah. Tawa kecil terdengar dari beberapa sudut ruangan. Orang-orang yang tidak tahu persoalan sebenarnya mulai menganggap ucapannya sebagai hiburan. Mikrofon sempat jatuh dari tangan MC karena kaget mendengar keberanian Selena. Namun gadis itu tampak puas, apalagi ketika melihat wajah Nadia memucat. Raka menepuk bahu Selena sambil tertawa kecil. Kamu memang berani, Sel. Kata-kata itu seperti paku yang menghujam jantung Nadia lebih dalam. Dengan sisa tenaga, Nadia mencoba tersenyum. Ia menegakkan tubuh, meski seluruh isi hatinya retak. Ia tahu, jika ia menunjukkan kelemahan malam ini, maka Selena akan menang sepenuhnya. Ia melangkah menuju meja prasmanan, pura-pura sibuk mengambil makanan.
Namun tangannya gemetar hebat. Sendok sup hampir terlepas dari genggamannya. Air mata sudah menggenang, tapi ia paksa untuk tidak jatuh. Beberapa tamu perempuan mendekatinya dengan sikap basa-basi. "Mbak Nadia, sabar ya. Namanya juga dunia kerja. Kadang memang ada yang, ya begitulah." Senyum mereka terasa lebih seperti sindiran ketimbang empati. Nadia hanya mengangguk tanpa suara. Di kejauhan, Bu Ratna yang juga hadir malam itu memperhatikan dengan seksama. Matanya tajam, menyimpan sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Ia tampak ingin maju, tapi menahan diri. Ia tahu, ada saatnya kebenaran harus diungkap dengan cara paling tepat. Malam itu, harga diri Nadia dirobek di depan puluhan pasang mata. Namun di balik luka yang perih, ada bara kecil yang mulai menyala. Bara yang diam-diam membisikkan, saatnya belum tiba. Tapi ketika tiba, tak ada seorang pun yang akan bisa berdiri di atas kepalamu lagi. Selepas pesta berakhir, lampu-lampu hotel satu persatu meredup, menyisakan lorong yang sunyi. Nadia berjalan di belakang Raka, langkahnya pelan namun mantap. Hatinya masih terasa berat. Setiap kata yang diucapkan Selena di panggung tadi terus berputar di kepalanya, bercampur dengan tawa para tamu yang menyaksikan. Begitu sampai di parkiran, Raka membuka pintu mobil dengan wajah santai, seolah tidak terjadi apa-apa. "Ayo masuk," katanya singkat. Nadia menatapnya lama. "Kamu benar-benar tidak merasa ada yang salah dengan semua yang terjadi tadi?" Suaranya tenang, tapi matanya bergetar menahan emosi. Raka terdiam sejenak, lalu tersenyum samar. "Nat, itu cuma acara perusahaan. Jangan terlalu diambil hati. Selena orangnya memang blak-blakan. Jadi jangan kaget kalau omongannya agak tajam." "Agak tajam?" Nadia hampir tertawa, tapi yang keluar hanya desahan getir. "Dia menghinaku di depan semua orang. Raka. Dia menuduh aku minder, merendahkan latar belakangku. Dan kamu? Kamu hanya berdiri di sampingnya, bahkan menertawakannya. Apa kamu tahu rasanya jadi aku malam ini?" Raka menutup pintu mobil dengan suara keras. "Kamu terlalu baper. Kalau kamu mau dianggap setara dengan mereka, buktikan dirimu. Jangan cuma mengandalkan status istri. Lihat Selena, meski baru masuk, dia sudah berani menunjukkan diri. Kamu, dari tadi cuma berdiri di pojok, seolah-olah tidak punya peran." Kata-kata itu menghantam Nadia lebih keras dari hinaan Selena. Suaminya sendiri yang seharusnya jadi pelindung, justru menusuknya. Air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya menetes juga. Tapi ia buru-buru menyekanya. "Aku tidak butuh pembelaanmu di panggung, Raka. Aku hanya ingin sedikit penghargaan. Sedikit saja. Tapi ternyata, bahkan itu pun terlalu mahal untukku." Raka menoleh dengan wajah jenuh. "Sudahlah, Nat. Jangan buat drama. Aku capek." Ia lalu masuk ke mobil, menyalakan mesin, dan menunggu Nadia tanpa sedikit pun menoleh. Dengan langkah goyah, Nadia masuk ke kursi penumpang. Sepanjang perjalanan, hanya keheningan yang mengisi kabin. Di luar, hujan kembali turun, membasuh kaca dengan gemericik halus. Namun di dalam hati Nadia, badai yang lebih besar tengah mengamuk. Ia menatap keluar jendela, membiarkan cahaya lampu jalan memantul di bola matanya yang berkaca-kaca. "Kalau aku terus diam, mereka akan semakin menginjakku. Aku harus berhenti menjadi penonton dalam hidupku sendiri." Setiba di rumah, Raka langsung naik ke kamar tanpa banyak bicara. Sementara Nadia duduk di ruang tamu, memeluk dirinya sendiri. Ia menatap jam dinding, jarum yang terus berputar seakan mengingatkannya bahwa waktu tidak akan menunggu. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Bu Ratna masuk. "Nadia, aku tahu malam ini berat. Aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Besok siang, datanglah ke kantorku. Jangan khawatir, ini penting untukmu." Nadia menatap layar lama, lalu tersenyum tipis. Ada kehangatan di balik kata-kata itu, berbeda jauh dari sikap Raka yang penuh dingin. Malam itu, meski tubuhnya terasa letih, Nadia tidak bisa tidur. Ia duduk di meja kerja kecil di kamarnya, membuka kembali laptop yang beberapa hari lalu mulai ia gunakan. Tangannya mengetik pelan, menyusun rencana. Bukan sekadar rencana bisnis, tapi juga rencana hidupnya sendiri. Setiap klik,
Setiap huruf adalah penegasan. Ia tidak akan lagi membiarkan siapapun meremehkannya. Di luar kamar, suara langkah Raka terdengar. Ia mungkin hendak ke kamar mandi. Tapi kali ini, Nadia tidak peduli. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada jarak yang begitu jauh antara dirinya dan suaminya. Jarak yang mungkin tak akan pernah bisa dijembatani lagi. Namun dari celah luka itulah, sebuah kekuatan baru lahir. Kekuatan yang akan mengubah segalanya. Siang itu langit cerah, berbeda dengan hati Nadia yang masih dipenuhi luka semalam. Ia mengenakan blus putih sederhana dan celana kain hitam, rambutnya digelung rapi. Dari luar, tampak biasa saja, tapi di balik ketenangan itu, ada tekad yang mulai tumbuh. Setibanya di kantor Bu Ratna, ia disambut hangat. Perempuan parubaya itu menatapnya dengan sorot mata penuh kasih sayang, namun juga serius. Kamu tampak lelah, Nat, tapi matamu berbeda. Ada sesuatu yang lebih kuat di sana. Nadia tersenyum kecil. Aku sudah cukup dengan semua ini, Bu. Semalam, di depan banyak orang, harga diriku dipermainkan. Aku sadar, kalau aku terus diam, aku akan habis. Aku tidak ingin lagi jadi penonton. Bu Ratna menepuk tangannya. Bagus. Karena waktunya sudah tiba. Nat, ada sesuatu yang selama ini kusimpan, menunggu saat yang tepat untuk kuberikan padamu. Nadia menatap bingung. Maksud ibu? Bu Ratna berdiri, berjalan ke arah lemari arsip, lalu mengambil sebuah map tebal berwarna coklat. Ia meletakkannya di meja, mendorongnya ke arah Nadia. Buka ini. Dengan tangan bergetar, Nadia membuka map itu. Matanya membesar ketika melihat dokumen-dokumen di dalamnya. Akta perusahaan, sertifikat saham, hingga tanda tangan yang ia kenal betul, tanda tangannya sendiri. Ini, suaranya tercekat. Ya, Nat. Perusahaan tempat suamimu dan Selena bekerja itu sebenarnya milikmu. Semua saham mayoritas atas namamu. Ayah angkatmu dulu mempercayakan perusahaan ini padamu sebelum ia meninggal. Hanya saja, kamu memilih hidup sederhana dan membiarkan manajemen yang menjalankan. Nadia terdiam. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Selama ini, ia merasa kecil, tak berharga, diinjak-injak oleh orang-orang yang bahkan menggantungkan hidup pada perusahaan miliknya. Bu Ratna menatapnya lembut namun tegas. Kamu bukan perempuan lemah yang mereka pikir. Kamu punya kuasa, kamu punya hak, dan kamu punya kesempatan untuk berdiri. Tapi ingat, kekuasaan bukan hanya untuk membalas dendam. Gunakan dengan bijak. Tunjukkan bahwa harga dirimu tidak bisa dibeli atau diinjak. Nadia menutup map itu perlahan, lalu menatap Bu Ratna dengan mata yang kini penuh api. Bu, kalau selama ini aku diam, itu karena aku tidak tahu harus bagaimana. Tapi sekarang, aku tahu. Aku tidak akan biarkan mereka terus meremehkanku. Sudah cukup aku jadi bahan tertawaan. Bu Ratna tersenyum puas. Itulah Nadia yang sebenarnya. Aku sudah menunggu lama saat ini. Sepulang dari kantor Bu Ratna, Nadia tidak langsung pulang ke rumah. Ia duduk di sebuah kafe kecil di sudut kota, menatap dokumen yang kini ada di tangannya. Hatinya campur aduk, marah, sedih, sekaligus bangga. Ia ingat bagaimana Selena menuduhnya anak pungut, miskin, tak pantas berdiri di tengah orang-orang terpandang. Ia ingat bagaimana Raka mendukung hinaan itu dengan senyumnya yang dingin. Dan kini, semua kata-kata itu justru berubah menjadi bahan bakar yang membuatnya ingin berdiri lebih tinggi. Sambil meneguk kopi hitam, Nadia menulis sesuatu di buku catatannya. Aku tidak akan jatuh lagi. Mereka harus tahu siapa yang sebenarnya mereka hina. Tangannya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena semangat yang terlalu besar mengalir di nadinya. Malam itu, ketika ia kembali ke rumah, Raka tidak menyadari perubahan pada wajahnya. Lelaki itu hanya sibuk dengan ponselnya, mungkin mengirim pesan pada Selena. Nadia tak peduli. Ia tahu waktunya akan tiba, dan ketika saat itu datang, tidak ada seorang pun yang bisa lari dari kenyataan. Di balik senyum tipisnya malam itu, Nadia menyimpan rahasia besar. Rahasia yang akan mengubah hidup banyak orang sekaligus membalikan keadaan dalam satu langkah tegas. Pagi itu, Nadia bangun lebih awal dari biasanya.
Bukan karena ia ingin menyiapkan sarapan untuk Raka, melainkan karena ada semangat baru yang membuat tubuhnya ringan. Di meja rias, ia duduk tenang, memoles wajahnya dengan riasan tipis namun rapi. Blus biru gelap yang ia kenakan dipadukan dengan celana bahan membuatnya terlihat anggun dan profesional. Bukan lagi perempuan yang hanya menghabiskan hari di dapur dan kamar. Raka yang baru keluar dari kamar mandi tertegun sejenak melihat penampilan istrinya. "Kamu mau kemana? Kok rapi sekali?" tanyanya dengan nada heran. Nadia menatapnya sebentar dari cermin, lalu menjawab dengan tenang. "Aku ada urusan. Pertemuan penting." Raka mengernyit, lalu tertawa sinis. "Pertemuan penting? Kamu kan bukan siapa-siapa di perusahaan. Jangan bilang kamu mau ikut-ikutan bisnis padahal selama ini cuma di rumah." Nadia menutup kotak riasnya, berdiri, lalu berbalik menatap Raka dengan sorot mata yang berbeda dari biasanya. Ada ketegasan di sana, sesuatu yang membuat Raka sedikit terdiam. "Selama ini aku memang diam, Rak. Tapi bukan berarti aku tidak bisa. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena kamu terbiasa melihatnya di dapur." Ucapan itu membuat Raka kaku sejenak. Namun ia segera menutupi kegugupannya dengan cengiran meremehkan. "Ya sudah, terserah. Tapi jangan bikin malu kalau ketemu orang penting. Kamu itu gampang terbawa perasaan." Nadia hanya tersenyum samar, lalu mengambil tasnya. Ia melangkah pergi dengan tenang, meninggalkan Raka yang masih berdiri dengan wajah bingung. Hari itu, Nadia menghadiri rapat singkat bersama beberapa petinggi perusahaan. Kehadirannya sempat mengejutkan beberapa orang, tapi Bu Ratna yang mendampinginya menjelaskan bahwa ia adalah board member dengan hak suara. Nadia tidak banyak bicara, hanya mendengarkan dan mencatat. Namun sekali ia angkat suara, semua orang terdiam karena kalimatnya lugas dan jelas. Setelah rapat, salah satu manajer mendekat dengan wajah kagum. "Ibu Nadia, saya tidak menyangka Anda begitu paham detail perusahaan. Jujur, pandangan Anda tadi membuka banyak kemungkinan baru." Nadia hanya mengangguk singkat. "Saya hanya menyampaikan apa yang perlu." Jawabannya sederhana, tapi wibawanya begitu terasa. Sore harinya, ketika ia tiba di rumah, Selena sudah ada di ruang tamu bersama Raka. Perempuan itu tertawa keras, sementara Raka tampak menikmati kebersamaan mereka. Begitu melihat Nadia, Selena langsung melirik dari ujung kepala sampai kaki. "Wah, tumben rapi. Dari mana, Nat? Jangan-jangan cuma jalan-jalan ke mall biar kelihatan sibuk," ucap Selena dengan nada mengejek. Nadia meletakkan tasnya, lalu menatap Selena tanpa ekspresi. "Kalau aku bilang aku habis rapat dengan direksi perusahaan, kamu percaya?" Selena langsung terkekeh, menutup mulutnya pura-pura sopan. "Astaga, Nat, kamu ini lucu sekali. Direksi? Jangan bikin aku ngakak. Kamu itu bahkan gak ngerti apa-apa soal perusahaan. Paling-paling cuma numpang nama suami." Raka pun ikut tertawa kecil. "Nat, jangan aneh-aneh deh. Kamu bikin malu sendiri." Nadia tidak marah. Ia justru tersenyum tipis, senyum yang membuat Selena dan Raka sedikit bingung. "Kalian benar-benar yakin aku tidak paham apa-apa? Baiklah, nanti kalian akan lihat sendiri." Selena melipat tangan di dada, semakin percaya diri. "Aku tunggu, Nat. Aku suka sekali lihat orang yang sok-sokan tapi akhirnya jatuh tersungkur." Tanpa membalas lebih banyak, Nadia melangkah ke kamarnya. Di balik pintu, ia bersandar sejenak, menarik napas panjang. Hatinya bergetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena ia tahu waktunya semakin dekat. Ia melihat kembali map coklat yang disimpan rapi di dalam laci. Jari-jarinya menyentuh tepi kertas, seolah sedang menyentuh kekuatan yang selama ini ia kubur. "Bersiaplah," bisiknya lirih. "Aku tidak akan lagi diam." Malam itu rumah terasa lengang. Raka duduk di ruang tamu bersama Selena yang sedang asyik membuka layar laptop. Mereka berdua tampak sibuk membicarakan persiapan sebuah acara besar perusahaan yang akan digelar beberapa hari lagi. Acara yang akan mempertemukan banyak investor penting. "Aku dengar acara ini bakal menentukan arah besar perusahaan," ujar Selena dengan nada penuh percaya diri. Jemarinya sibuk menekan keyboard, sementara matanya menatap layar serius.
Kalau semua berjalan lancar, aku bisa makin diperhitungkan. Dan tentu saja, Raka, posisimu akan ikut terangkat. Raka mengangguk sambil tersenyum tipis. Ya, aku percaya kamu bisa. Kamu memang tipe orang yang cocok tampil di depan banyak orang. Nggak kayak. Kalimatnya terhenti ketika melihat Nadia keluar dari kamar dengan nampan berisi 2 gelas minuman. Nadia meletakkannya di atas meja. Senyumnya tipis, tanpa banyak bicara. Tapi kehadirannya langsung membuat Selena merasa terganggu. Nat, kamu nggak usah repot-repot bawa minum. Aku sama Raka lagi diskusi serius. Takutnya kamu nggak paham, ucap Selena setengah mengejek. Nadia tidak menjawab. Ia hanya duduk di kursi pojok, seolah sedang mendengarkan tanpa niat ikut campur. Tapi matanya fokus pada dokumen di layar laptop Selena. Ia mengenali beberapa istilah yang tak asing lagi, strategi bisnis yang pernah ia pelajari dulu. Acara ini pasti meriah. Investor dari luar negeri pun akan hadir. Dan aku sudah menyiapkan presentasi. Pasti mereka terkesan, kata Selena lagi, menatap Raka dengan bangga. Raka tertawa kecil. Bagus. Memang harus ada orang seperti kamu yang bisa memimpin. Kalau Nadia kan, ya, lebih cocok di belakang layar. Kata-kata itu menohok hati Nadia. Namun kali ini ia tidak menunduk, tidak juga lari. Ia hanya menghela napas dalam, lalu berkata dengan nada tenang. Kadang orang yang di belakang layar justru lebih menentukan arah jalannya sebuah acara. Selena menoleh cepat, matanya menyipit. Maksudmu apa, Nat? Jangan bilang kamu merasa bisa juga. Nadia menatapnya lurus, tanpa ragu. Aku tidak merasa bisa. Aku tahu aku bisa. Ruangan hening sejenak. Raka langsung tertawa untuk memecah suasana. Kamu ini ada-ada saja, Nat. Kamu ngerti apa soal bisnis besar? Sudahlah, jangan bikin pusing. Selena menyeringai, lalu berkata dengan nada menantang. Kalau begitu, Nat, aku tantang kamu. Di acara nanti, coba saja kamu tampil. Kalau kamu memang bisa seperti yang kamu bilang, tunjukkan di depan para investor. Tapi kalau kamu gagal, jangan salahkan aku kalau semua orang menertawakanmu. Nadia menatap Selena lama. Ada sorot berani di matanya, meski dalam hatinya ada ketegangan. Ia tahu taruhannya besar, tapi ia juga sadar inilah kesempatan untuk perlahan membuka jati dirinya. Baik, jawabnya tegas. Aku akan tampil. Raka langsung menoleh kaget. Nadia, jangan gegabah. Kamu nggak ngerti apa yang kamu hadapi. Kalau kamu salah ngomong, kita semua bisa rugi. Nadia menoleh ke arah suaminya. Suaranya pelan, namun penuh keyakinan. Kalau selama ini aku diam, bukan berarti aku tidak belajar. Aku hanya menunggu saat yang tepat. Selena terkekeh puas. Bagus. Aku tunggu pertunjukanmu, Nat. Aku sudah tidak sabar lihat bagaimana kamu mempermalukan dirimu sendiri. Malam itu, setelah semua mereda, Nadia masuk ke kamarnya. Ia duduk di tepi ranjang, membuka map coklat yang sudah lama ia simpan. Di dalamnya ada catatan-catatan kecil, strategi bisnis yang pernah ia buat, dan beberapa dokumen penting yang tidak pernah diketahui Raka maupun Selena. Tangannya gemetar ketika menyentuh kertas-kertas itu, tapi hatinya mantap. Aku tidak akan membiarkan mereka terus merendahkanku, gumamnya pelan. Di meja rias, ia melihat pantulan dirinya. Ada air mata yang menetes, tapi juga ada tekad yang menyala di balik sorot matanya. Aku sudah cukup lama menjadi penonton. Sekarang saatnya aku berdiri. Hari-hari berikutnya Nadia mulai mempersiapkan diri diam-diam. Saat Raka sibuk dengan pekerjaannya dan Selena sibuk berkoar-koar tentang acara besar itu, Nadia menyempatkan diri membaca ulang semua catatan, mencari tahu tren bisnis terbaru, bahkan menghubungi seseorang yang dulu pernah menjadi mentornya secara diam-diam. Setiap malam, ketika semua sudah tertidur, ia duduk di meja kecilnya dengan lampu belajar menyala. Matanya fokus, tangannya menulis strategi, membuat diagram, dan menyiapkan bahan yang kelak akan ia gunakan. Ada rasa takut, ada keraguan, tapi lebih besar dari itu semua adalah tekad untuk membuktikan. Dalam hati, Nadia berbisik pada dirinya sendiri. Kali ini, aku tidak boleh goyah. Aku harus berdiri di atas kakiku sendiri.
Aku harus buktikan bahwa aku bukan perempuan lemah seperti yang selalu mereka kira. Hari itu akhirnya tiba. Ballroom hotel megah tempat acara perusahaan berlangsung sudah penuh sesak. Lampu-lampu kristal berkilauan, musik instrumental pelan mengiringi suasana, dan semua tamu berdandan anggun. Para petinggi, investor, hingga rekan kerja hadir dengan wajah penuh antusias. Nadia melangkah masuk bersama Raka. Suaminya tampak gagah dengan setelan jas rapi, sementara dirinya mengenakan gaun sederhana berwarna biru tua. Gaun itu tidak mencolok, namun memberikan kesan elegan yang menenangkan. Berbeda dengan Selena yang muncul beberapa saat kemudian dengan gaun merah mencolok, berkilauan seakan ingin memastikan semua mata tertuju padanya. "Lihat, Nat," bisik Raka lirih. "Malam ini adalah malam penting untuk Selena. Jangan macam-macam. Aku nggak mau ada yang mempermalukan perusahaan." Nadia hanya menatap sekilas ke arah suaminya. Senyum tipisnya seolah menyimpan sesuatu. Ia tidak membalas kata-kata itu. Di dalam hatinya, ada rasa perih mendengar kalimat itu, tapi juga ada keteguhan yang membuat langkahnya tidak goyah. Selena mendekat, menyapanya dengan senyum sinis. "Oh, kau datang juga, Nat. Gaunmu cukup sederhana ya. Tapi tak apa. Mungkin memang itu batas kemampuanmu." Suaranya cukup keras hingga beberapa orang di sekitarnya mendengar, membuat beberapa tamu berbisik-bisik. Nadia menarik napas panjang. Ia tidak membalas dengan kata-kata, hanya menatap Selena tenang, sesuatu yang justru membuat wanita itu semakin gelisah. Acara pun dimulai. MC mempersilakan para tamu duduk. Musik berhenti, lampu sorot diarahkan ke panggung. Di barisan depan, Selena duduk di samping Raka, sementara Nadia berada satu kursi di samping kanan mereka. "Bapak dan Ibu sekalian," suara MC menggema. "Malam ini adalah malam penting bagi perusahaan kita, dengan kehadiran investor dan mitra dari berbagai negara. Untuk itu, mari kita sambut salah satu talenta terbaik perusahaan yang akan membawakan presentasi mengenai arah masa depan kita." Sorak-sorai tepuk tangan menggema ketika nama Selena disebut. Ia berdiri anggun, berjalan ke panggung dengan senyum penuh percaya diri. Gaun merahnya memantulkan cahaya lampu, membuat semua mata tertuju padanya. Selena mulai berbicara. Kata-katanya teratur, suaranya jelas. Ia mempresentasikan rencana-rencana besar, strategi ekspansi, dan keuntungan yang menjanjikan. Raka terlihat kagum, bahkan sesekali mengangguk bangga. Para investor pun mendengarkan dengan antusias. Namun di balik semua itu, Nadia memperhatikan dengan saksama. Matanya tajam. Setiap kalimat Selena ia cermati. Ada sesuatu yang janggal. Selena terlalu berlebihan menjanjikan keuntungan, bahkan menyebut angka-angka yang tidak realistis. Setelah sekitar 20 menit, presentasi Selena selesai. Tepuk tangan bergema. Selena tersenyum lebar, melirik ke arah Nadia dengan tatapan penuh kemenangan, seolah berkata, "Lihatlah, ini yang tidak akan pernah bisa kau lakukan." MC lalu menambahkan, "Dan malam ini, kita akan mendapat kejutan. Ada seseorang yang juga akan menyampaikan pandangannya. Seorang yang mungkin tak banyak kita kenal, tapi telah menunjukkan keberanian untuk berdiri di sini. Mari kita sambut, Ibu Nadia." Sejenak ruangan hening. Beberapa orang terkejut, sebagian lagi mulai berbisik. Selena mendadak menoleh kaget. Wajahnya berubah masam. Raka bahkan menatap istrinya dengan mata melebar, jelas tak percaya. "Nat, kamu apa-apaan?" bisiknya cepat, wajahnya tegang. Namun Nadia sudah berdiri. Ia melangkah tenang menuju panggung. Gaunnya yang sederhana kontras dengan sorot mata yang kini begitu mantap. Setiap langkahnya seakan menggema, memecah keheningan ruangan. Sampai di panggung, ia mengambil mikrofon. Nafasnya dalam, lalu ia mulai bicara dengan suara tenang namun jelas. "Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin sebagian besar dari Anda tidak mengenal saya. Nama saya Nadia. Malam ini, izinkan saya menyampaikan sesuatu yang mungkin berbeda dari yang baru saja Anda dengar." Beberapa investor menatapnya penuh rasa ingin tahu. Selena di kursinya mengepalkan tangan, wajahnya menegang. Nadia melanjutkan, "Saya mendengar banyak janji manis tentang keuntungan besar. Tapi mari kita bicara dengan logika dan kenyataan.
Angka yang terlalu indah seringkali justru menyesatkan. Yang kita butuhkan bukan mimpi semata, melainkan strategi nyata yang bisa dijalankan. Suasana ruangan berubah. Semua orang yang tadinya setengah bosan kini benar-benar fokus mendengarnya. Nadia membuka lembaran catatan yang sudah ia siapkan. Dengan tenang, ia mulai menjelaskan strategi bisnis yang realistis, berbicara tentang efisiensi produksi, manajemen risiko, hingga potensi pasar yang jarang disentuh. Perusahaan besar bukan dibangun dengan janji kosong, melainkan dengan pijakan kokoh yang tahan lama, ucapnya tegas. Investor saling berbisik, beberapa bahkan mengangguk. Selena tampak gelisah, sementara Raka hanya bisa menatap istrinya dengan campuran heran dan tak percaya. Saat Nadia menutup presentasinya dengan sebuah kalimat singkat, "Saya percaya, kejujuran dalam strategi akan membawa kita lebih jauh daripada sekadar angka-angka indah." Ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan. Bukan hanya sekadar sopan santun, tapi tepuk tangan panjang penuh apresiasi. Selena tercekat. Raka menatap ke panggung, wajahnya pucat. Sementara itu, Nadia berdiri dengan tenang, membalas tepuk tangan itu dengan senyum tipis yang penuh arti. Malam itu, untuk pertama kalinya, posisi mulai berbalik.